Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi setiap Ahad pagi, dan jadwal saya ini tambah sekarang. Kalau Selasa sore rutin harus ngaji di Pondok Pesantren Adzikro 3 di Jember. Jadi Adzikro sudah punya cabang di Jember, di Kalibaru, di Jogja, dan di Malang. Ini harus tepuk tangan ini. Jadi kalau Selasa saya harus ke Jember, naik kereta jam 8 lah, sampai sana jam setengah 10 atau jam 10. Persiapan asar ngaji sampai isya bersama jamaah di sana. Di Jember itu ada 6 santri kita tempatkan di Pondok Pesantren di Jember. Kita kerjasama dengan Pondok Pesantren At-Thayyibah, Kiai Haji Dr. Andes Misrawi dengan Gus Baidawi. Yang di Jember seluruh alumni Adzikro yang kuliah di Jember, plus yang baru lulus saya tempatkan di pondok sana. Ada Ahmad Akil, kemudian ada Raffi, Anam, Alika, Zayin, yang sekarang sudah berada di Jember. Tiap pagi, sore, malam ngaji nahwu shorof. Jadi di sana dia melatih metodologi al-ahwa untuk bisa membaca kitab kuning dan memaknai atau memahami Al-Quran dengan ilmu nahwu shorof dan balaghah. Alhamdulillah. Demikian juga yang di Kalibaru. Jadi saya sambang Jember Selasa, malam Rabu atau Rabu pagi kembali ke Kalibaru. Di Kalibaru Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kecuali Minggu libur. Pagi ngaji nahwu shorof anak-anak, sore ngaji nahwu shorof anak-anak, malam ngaji nahwu shorof anak-anak, Pondok Pesantren Adzikro 2.
khusus Rabu malam Kamis itu saya hadir di sana ngaji bersama jamaah di Kalibaru. Nah, yang di Malang ini insya Allah nanti sebulan sekali. Itu bersama yang sana bimbing ada alumni namanya Rizal, Sidki, Noval, dan Rian yang ada di Malang yang ngajar. Sementara yang di Jogja ada Aziz dan istrinya yang sudah merintis di sana. Kemudian ditambah ada Indi, ada Tasya, ada Muiz, ada Kayis, dan insya Allah yang nanti bimbing di Jogja adalah Gus Bangkit, karena Gus Bangkit akan kita kirim ke Jogja bulan Oktober. Doakan Bapak Ibu Pondok Pesantren Adzikra Banyuwangi menjadi pusat kegiatan belajar mengajar ilmu agama dan mengantarkan anak-anak untuk menjadi pemimpin yang memiliki bekal keilmuan Al-Quran. Itu rasa senang dan bangga kita, dan sampai hari ini kita masih proses membangun rencana SMP Adzikra cabang di Kalibaru. Sudah proses pembangunan, membangun musola dan aula. Aulanya sudah selesai, musolanya 70%, sekolahnya masih rumah induk yang merupakan warisan dari orang tua. Ini sedang dibongkar semua, nanti dijadikan kelas, rencananya SMP Pak. Jadi SMP, kalau enggak SD ya SMP, kalau diizinin SD karena jejer sama SD. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini dilakukan? Ini karena Adzikra telah, nah ini senang ya beban ya berat, perlu dukungan, telah berhasil tahadzusan bil iman. Metode ini telah mengantarkan anak-anak santri untuk mampu setidaknya memahami ilmu-ilmu yang dasar guna menapaki yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena sekarang ini saya harus bisa membagi santri untuk khutbah khususnya. Bukan hanya di Banyuwangi, tapi sudah di Jember dan Madura. Kemarin khutbah di 2 masjid di Jember, yang khutbah Dika sama Baim di 2 masjid di Jember. Juga hampir setiap masjid di Kalibaru, hampir setiap masjid di Tegalwero dan Patoman, Blimbing Sari, itu jadi jadwal anak-anak khutbah, termasuk di Wonorejo Situbondo. Ini ada jadwal lagi Idul Adha di Madura, undangannya juga di Madura itu. Jadi Idul Adha ada yang di Madura, ada yang di Kalibaru. Artinya anak-anak yang SMA ke Aliyah kelas 1 sudah khutbah di Jember nih. Dika sudah khutbah di lingkungan Jember, yang hadir itu adalah para pejabat, dosen, masyarakat kelas. Alhamdulillah diterima dengan baik. Nah, ini bukti bahwa metodologi ini
telah mengantarkan anak-anak ke posisi dan tempat yang bisa menembus ruang yang seharusnya itu adalah wilayah-wilayahnya para ustadz yang senior, tapi alhamdulillah kita dikasih ruang cukup. Akhirnya anak aliyah bisa khutbah di Jember, di Madura, di Situbondo, dan di beberapa tempat. Besok yang berangkat hari Senin Febrian sama Rama ke Jember. Ini Dika sama Baim, Ibrahim, Syakira, Ayu, dan Java sudah seminggu di Jember. Nah, suatu saat saya kirim ke Malang. Jadi saya mohon izin kepada wali santri, sekolahnya anak-anak ini ya ada di kelas pondok sini, tapi juga saya kirim ke Jember, ke Malang, kelasnya di masyarakat, di lapangan, di pondok sana. Jadi sambil sekolah, Pak Andi sekolahnya di praktek langsung, khususnya yang aliyah untuk khutbah dan SMP yang sudah bisa mengajar nahwu sorof. Nah, alhamdulillah. Nah, ini beban beratnya bagi santri baru nanti. Jadi yang santri baru kan ada wali santri baru ini. Nah, yang wali santri baru harus bisa menyesuaikan. Ini kalau nggak punya daya tahan, bisa mundur, bisa boyong, bisa pulang ini. Karena tahun ini yang pulang sudah 7, sudah angkat tangan, menyerah. Nah, saya ingin tulis dulu bahwa hari ini, coba ini disimpan terus kembalikan ke papan tulis. Hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, IQ intelektual, kemampuan akademik, ya, kemampuan akademik, berpikir secara sistematis, dan skill, keterampilan teknikal, bisa memperbaiki mesin, bisa nukang, bisa jahit, itu kan keterampilan ini ya. Jadi ada 3. Satu IQ, 2 akademik, 3 skill atau keterampilan, ini sekarang tidak menentukan masa depan. Bukan ini. Di era sekarang yang menentukan bukan IQ, akademik, dan skill, bukan. Tantangan hari ini sebenarnya yang lebih dominan itu adalah resiliensi mental, daya tahan nomor 1. Banyak anak pinter tapi mentalnya itu lemah, nggak mau susah, nggak mau capek, egonya terlalu tinggi, menempatkan posisi harga dirinya itu terlalu tinggi. Cara Jawane gak gelem ngawula.
agak berat kalau sudah anak tidak mau sumeleh. Tahu sumeleh? Ibu tahu sumeleh? Mau mengabdi, gak punya daya tahan, gampang putus asa, gampang baperan. Kalau anak sudah gampang baper, mutungan. Nah, mutungan. Apalagi bahasa yang lebih akrab dengan kita ini. Kacrek. Mutungan. Tahu ya mutungan ya, Bu? Bunda tahu nggak mutungan? Bukan suan, putus asa. Bahasa Balinya apa, Bunda? Jari wong Madura pengko. Jari wong Jawa angkuh. Jari bahasa modern kardi, karpe dibi. Kardiman, karpe dibi, pokok nyaman. Tahu gak? Maunya sendiri, gak tahu maunya orang. Maunya dia senang, gak ingin menyenangkan. Ini menyangkut mental. Nah ini menyangkut mental. Anak sekarang yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara dan kehidupan masa depan di era teknologi itu adalah daya tahan, kemampuan menghadapi hal-hal yang sulit, mampu mengurai problematikanya menjadi solusi yang baik dan mau menghadapinya, mau menghadapi, bukan menyerah. Dia kalau dikasih kesulitan, dia berusaha menghadapinya agar menjadi mudah. Dia kalau dikasih tantangan, dijadikan ini batu ujian untuk naik pangkat, untuk menempa dirinya. Dia berpikir positif. Nah ini yang dibutuhkan sekarang. Karena banyak anak IQ-nya tinggi, itu mualesnya luar biasa. Eman kan? Nesuan, ngambulanda, disiplin. Tidak disiplin. Banyak orang punya keterampilan elektro, keterampilan apa saja, itu orangnya tidak disiplin. Kalau punya pelanggan nggak tepat waktu, ada nggak itu? Kalau janjian meleset, tapi terampil dia. Nah yang sekarang seperti ini, ya ini tentu penting, IQ penting, akademik penting, skill penting. Tapi yang lebih penting ada resiliensi, daya tahan, tangguh. Nah, jadikan anak yang tangguh, kuat menghadapi problem, menghadapi tantangan, itu nggak mudah. Sekolahnya bukan dalam kelas, Pak. Ini kalau dalam kelas belajar matematika, fisika, kimia, biologi bisa. Tapi sekolah mental itu adalah menghadapi dunia nyata. Siap nggak anak itu tidak pakai HP? Untuk sementara tidak bermedsos. Dia belajar buku. Siap nggak dia itu tidak terjebak kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam TikTok, Facebook, Instagram, yang membuat dia itu malas hanya bermain dengan HP. Siap nggak dia? Siap nggak anak itu meninggalkan komunitas yang nggak sehat, yang hanya kalau sore tongkrongan di pinggir jalan, nggak belajar,
maunya bermain. Siap nggak dia? Kalau dia siap, masa anak-anaknya digunakan untuk sulit-sulit mencari ilmu, susah, jauh dari orang tua, seperti rasa kehilangan kasih sayang sementara, kesenangan, tapi dalam meraih masa depan, itu berarti anak yang sukses. Ini latihannya di kesulitan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu, Bapak, kula kalian jenengan, jangan sampai takut kalau anak menghadapi kesulitan. Harus dikasih tantangan. Coba bagaimana Nabi Yusuf? Satu, tidak disukai oleh saudaranya. Ada iri dengki. Sehingga kedua, kemudian sampai diajak dan direncanakan untuk dibunuh, dibuang ke sumur. Tiga, setelah selamat dari sumur dijadikan budak. Budak. Dijual. Budak loh ya, bukan pembantu loh ya. Ini budak. Budak tidak punya hak sudah. Haknya ada pada juragannya. Kemudian yang keempat, dipenjara. Tapi akhirnya Yusuf jadi menteri, jadi raja. Coba mekanisme ini ditulis dalam Al-Quran dengan indah dan baik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Jadi Allah menyampaikan satu cerita, yang cerita itu sebaik-baiknya peristiwa, yang sangat luar biasa. Yusuf dibenci oleh lingkungannya, oleh keluarganya, disingkirkan 1 lawan 11. Coba sendirian, nggak dipuji, yang menjaga hanya orang tuanya aja, sementara lingkungannya nggak senang. Kemudian diajak ke hutan, dimasukkan ke sumur. Sumur itu kan kedalaman. Diuji apanya? Diuji fisiknya. Bagaimana sumur di kedalaman? Taruhannya apa? Nyawa. Daya tahan tubuhnya diuji. Kemudian dijadikan budak. Kalau budak yang diuji apanya? Psikologinya. Harga dirinya dijatuhkan serendah-rendahnya. Kemudian diisolasi, dimasukkan penjara. Diguncang jiwanya, fisiknya, sukses berhasil, dipercaya, dijadikan menteri. Ini yang dibutuhkan sekarang. Ya tentu bukan anak dimasukkan ke sumur, terus anak nanti terus jadikan budak, bukan. Ini simbol. Sumur itu kedalaman. Biarkan anak itu terisolasi, seolah-olah nggak pernah bermain, 1 tahun sekali pulang ke rumah, hari-harinya di pondok, anggap aja masuk sumur. Disuruh sholat, disuruh ngaji, latihan mental, menomorduakan keinginannya, menomorsatukan kepentingan gurunya, orang tuanya, masa depannya. Dikurung di pondok ini seperti dalam penjara. Gak bisa keluar, sana harus izin, makannya ada waktu, jamnya, tidur ada jamnya. Kalau ini sukses, maka dia punya daya tahan. Nabi-nabi yang lain seperti itu, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kemudian Nabi Muhammad lahir tidak punya orang tua? Yang menyusui adalah Halimah. Kemudian diajak berdagang, menggembala kambing. Menikah pun dengan yang lebih tua usianya. 25 dengan 40 kan selisihnya panjang, jauh. Ujiannya berat. Umur 40 jadi nabi. Semua waktu itu menolak. Sampai beliau bersembunyi, diusir dari Mekah ke Habsa Ethiopia, lari bersembunyi di kebun korma, lari di Jabal Sur akan dibunuh, diusir lagi dari Mekah ke Madinah. Tantangannya luar biasa, tapi beliau makhluk yang paling mulia. Nah sekarang ini yang dibutuhkan ini Bu, IQ penting, tapi mental, kekuatan jiwa itu lebih penting. Nah untuk itu kita harus kerjasama ini, melatih resiliensi. Konsep ini harus latihannya, lek disambangi seminggu ping 4, waduh manja nak, mentalnya kurang. Biar kangen itu energi. Nah ini kalau ada pamit, sekarang ada strategi begini soalnya. Bapak, ibu dan anak kerjasama. Aku gak tau main HP, aku tak izin habine rong dino, nah dikasih HP, rong dino main HP Bu. Wapian di rumah 2 hari 2 malam, balik ke sini ngajinya lupa semua, kena game sudah. Nah kita harus kerjasama ini. Kalau nggak kerjasama nggak jadi. Yang saya sampaikan ini fakta. Ada beberapa anak yang pinter-pinter, ilmunya luar biasa, tapi kemudian gagal karena mentalnya tidak kuat. Kekuatan jiwanya itu lemah. Kuliah males, kerja malas, cuma di rumah saja. Nah untuk itu ini sebagai pembuka Bapak Ibu, maka kami harapkan para santri khususnya yang baru akan masuk, ini adalah kawah Candra di muka. Pondok pesantrennya sederhana, yang enggak mewah, yang enggak megah, biasa, tapi ngajinya ketat. Pagi harus ngaji. Bangunnya sebelum subuh. Siap itu? Siap. Siapa yang mau mondok itu? Siap. Nah, habis gitu, habis ngaji subuh selesai, buru-buru sarapan, sekolah. Sekolah, istirahat sebentar, ngaji lagi. Habis itu asar, istirahat sebentar, ngaji lagi. Nah, maghrib sampai isya istirahat. Habis isya ditawari mau ngaji apa mau istirahat. Angkat tangan, istirahat gitu. Ketika sudah angkat tangan istirahat, ngaji aja. Nah, ketika ingin ngaji istirahat aja. Nah ternyata dari anak hampir 200, 1 tahun itu yang jenuh 7 yang angkat tangan, termasuk yang kabur 5. Kan lumayan ini, berarti hanya 7. Nggak tahu ini ada yang mendaftar lagi. Kemarin yang kabur 1. Tak tanya kenapa, jenuh, ngunu-ngunu tok, ngaji tok. Nah ini kita butuh resiliensi. Kalau nggak tahan, ini hanya sampai umur 18 kok, atau 19. Setelah ini jadi mahasiswa. Ini mahasiswa ini sudah menjadi orang bebas, sebebas-bebasnya. Kuliah nggak seragam, bebas. Mau masuk nggak masuk silahkan.
Mau naik gak naik silakan, mau IP rendah mau IP tinggi silakan. Diserahkan semua ke mahasiswa. Dosen hanya ngajar. Sudah tidak seperti anak sekolah lagi. Nggak ada sanksi, nggak ada apa, kecuali hanya nilai aja. Bebas. Ibu tahan aja sampai usia 18 ini. Kalau anak usia 13 atau 7 sampai 18 ini punya bekal cukup mental dan akademik, insya Allah ketika dia bebas, dia bisa memilih jalan dengan baik. Setidak-tidaknya mentalnya harus kuat. Ilmu bisa cepat dicari, tapi kalau mental itu susah. Maka jenengan harus punya ilmu rodok negak no titik. Napa negak no titik itu? Ya ben wis ditegak no ngoten nggih. Lek dituruti aduh kok anu sedih, aduh susah kok ya apa, wis gak jadi wis. Mulai putra mulai putra. Ibuke gak tega. Lah kula ya apa terus ngomong ibuke gak tega. Ditegak-tegakno. Nah, ini Bapak Ibu sebagai pengantar, ini karena ada banyak yang wali santri, calon wali santri dan santri baru yang akan masuk di Pondok Pesantren Adzikra. Saya enggak promosi, saya hanya tahdisan binikmah. Alhamdulillah anak-anak ini punya dua kekuatan. Satu kekuatan IQ, cerdas dalam berpikir ilmu. Yang kedua punya daya banting. Dibanting, ditekuk rono, tekuk ini. Insya Allah yang keluar dari sini insya Allah kalau ilmunya terlambat, mentalnya kuat. Insya Allah. Kalau ilmu gampang dicari, misalnya Nahwu Sorobnya kitabnya terlambat, gak apa-apa. Nanti ketika kuliah pokoknya mentalnya kuat, dicari sendiri. Nah ini buktinya sekarang. Akil, Rafi, Anam yang kemarin saya kirim ke Jember, Zayin, Alika itu secara keilmuan nggak siap karena selama di pondok termasuk kategori pemalas, tapi mentalnya tangguh, bagus, ulet dia, cuma malas gitu tuh. Ketika dikirim ke Jember, dihadapkan kepada dunia nyata, harus mengajar. Ini sudah hampir satu minggu, satu hari ngaji 10 jam. Dikejar ketinggalannya. Saya telepon baru tadi pagi. Gimana? Sudah siap menghadapi. Saya sudah siap khutbah, siap ngajar kitab. Wah bagus. Diselesaikan 10 hari. Ini anak-anak yang ini kelebihannya Pak. Ya kalau nggak punya mental tangguh Pak, di Jember tempatnya orang pinter, ngajar di sana. Nah ini butuh mental. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Kalau anaknya belum bisa baca kitab, belum selesai ngi'rab Quran dengan baik, harus punya mental yang bagus. Insya Allah walaupun di pondok ini nggak sampai selesai, insya Allah akan mudah mendapatkannya karena ilmunya gampang dicari. Tapi sebaliknya ilmunya bagus, nah ini repotnya di sini. Ilmunya bagus, bisa baca kitab, kalau mentalnya lemah, nggak punya daya tahan, nggak banyak manfaat. Saya nggak perlu sebut nama. Semua alumni yang saya coba teliti, hilang ilmu itu, suruh ngajar sudah tidak bisa, karena dia tidak punya mental petarung, tidak punya mental pemimpin, tidak punya kekuatan daya tahan untuk melatih dirinya menghadapi problem, sehingga ilmunya banyak nggak manfaat.
Nah, untuk itu maka yang pinter-pinter tidak cukup, harus punya mental yang bagus. Ini bekal bagi santri yang akan datang. Mulai hari ini ibu harus siap bahwa SMP kami ini SMP kader, pondoknya pondok kader, alianya alia kader. Nah, kami, saya dan seluruh pengurus itu melatih anak untuk jadi pemimpin, baik perempuan maupun laki-laki. Maksudnya mental pemimpin. Bukan mental dipimpin, tapi mental pemimpin. Karena mental pemimpin, ya pemimpin bagaimana? Masa perlu dijelasin? Maka butuh ilmu, butuh pengetahuan. Ya Ibu, yaitu sebagai pengantar Bapak Ibu yang santri baru. Sekarang kita ngaji masuk ke materi. Ini saya maunya langsung ngaji tadi. Kelihatan ibu-ibu yang baru-baru ini saya ingin memberikan bekal bahwa kelemahannya sebagian anak-anak hanya jenuh. Nah, jenuhnya itu terus rokokan, jenuh metu, terus ngafe di luar, terus celanan pendek, duduknya begini, sambil selfie. Nah ini, gaya medsos, terus sambil melet. Gitu. Nah itu. Pemimpin enggak begitu, enggak ada. Sampai lihat pemimpin, masa ada pemimpin foto melet-melet? Enggak ada. Enggak ada. Terus jalan sambil digini-gini kan. Masa ada pemimpin begitu? Masa ada orang alim bikin konten begitu? Enggak ada. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Perbuatan kita ini tergantung dari kebiasaannya. Kebiasaan orang alim, kebiasaan orang pintar, kebiasaan orang disiplin tentu beda dengan kebiasaan orang yang tidak alim, yang tidak pintar, yang tidak disiplin, yang tidak mengabdi. Boleh nggak alim tapi punya jiwa mengabdi. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Dasarnya apa? Dasar utama niat mondok harus ikhlas. Oke, niat mondok harus ikhlas. Ikhlas itu kekuatan. Murni ngabdi kepada Allah. Ikhlas itu apa artinya? Lillah. Ikhlas itu artinya lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintah, kita ini tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali liya'budu, kecuali untuk mengabdi. Kepada siapa? Kepada Allah. Ini kata kunci dulu. Nomor satu sebagai fondasi keluar. Jadi fondasi pertama Bu, untuk memulai apapun saja itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Kata kuncinya ikhlas. Mondokkan anak harus ikhlas. Ngajar ngaji harus ikhlas. Mendirikan pondok harus ikhlas. Semua harus ikhlas. Di semua tempat harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu lillah. Lillah. Li untuk kepada karena. Untuk kepada karena. Untuk Allah, kepada Allah, karena Allah. Jangan karena yang lain.
Kalau karena yang lain berat. Nanti mondokkan anak dianggap kredit sepeda. Kredit sepeda 1 bulan 1 juta. Mondokkan anak uang saku dengan uang makannya 1 juta. Itu kalau cara berpikirnya kredit sepeda berat. Kapan lunasi gitu. Iki wis 3 tahun kudu lunasi kok kredit sepeda. Harus karena Allah. Sampai kapan? Sampai kita ini mati. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita selesai. Kehidupannya sampai selesai. Kalau kredit ada waktunya 3 tahun, 1 tahun. Ngambil berapa tahun Ibu? Biasanya kalau kredit berapa tahun Bu? 3 tahun. Loh, ini harus sampai selesai. Ya masa pondok ini akan berhenti sampai 5 tahun yang akan datang? Kan enggak, sampai selesai. Kapan selesainya? Kalau saya selesai, anak saya lanjutkan. Kalau anak saya lanjutkan, terus. Santri juga begitu, harus sampai selesai. Karena lillah, karena Allah. Jadi jangan ada batas belajar itu. Ya tentu nggak di sini terus. Ya pindah nanti kuliah di Yaman, di Mesir, di UGM, di UNER. Nah terus belajarnya terus. Jangan dianggap kreditan nyekolakan anak. Sekolah tok kapan ini balik Loh ini bukan bisnis, bukan BEP nih. Bukan break even point, bukan. Iki sewaktune leh kon sewaktune megahe. Ayo saiki waktune aku menikmati hasil penggaweanmu. Kapan kon ke aku tok sing ke awakmu. Loh iki duduk bisnis, Bong. Ya lho ngendengno. Bukan ini. Lah iki bolak-balik. Apa ada yang itu? Ada. Saya dengar sendiri itu. Enggak begitu. Harus lillah. Nah, ikhlas itu maknanya murni. Murni, bersih. Maknanya ikhlas itu. Bersih apa? Bersih hanya untuk Allah. Pak, kalau enggak diniati ikhlas, Pak, di Gudo santri itu leren dari kiai. Yang santri ya gitu, kalau enggak karena ikhlas leren dari santri. Wong kemarin itu aja sudah ada yang keluar jam 9 malam di kafe sana. Dinyanyi wis. Ono sing nang kono. Aduh. Dielingno, teges mari, bengkong mari, lurus mari. Gudo, tapi hari ini gudo ya pinter, tapi pinter gudo. Tadi pagi sudah minta maaf, kemarin minta maaf, besok ngulangi lagi. Ini kalau enggak ikhlas Pak, penceng kalau enggak ikhlas ini. Harus ikhlas. Apa ikhlas itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba Bu kata-kata ini. Ayatnya coba tolong. Wa ma khalaqtul jinna. Bukan begini bahasanya. Bukan khalaqtul jinna wal insa liya'budun, bukan begitu. Saya menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, bukan begitu. Bahasanya tidak begini, saya ulangi ya. Saya Indonesiakan. Kata Allah, apa bedanya? Saya menyekolahkan kamu, memondokkan kamu biar pintar. Allah mengatakan gini, saya tidak ada tujuan lain menciptakan kamu kecuali beribadah. Bukan begini, saya menciptakan kamu untuk ibadah. Bukan begitu. Kalau saya menciptakan kamu untuk ibadah, berarti bisa jadi untuk yang. Tapi kalau sudah kecuali, saya tidak menciptakan kamu semua kecuali ibadah, berarti satu-satunya hidup itu tujuannya ibadah. Ini coba. Dan tidak ada maksud lain saya menciptakan jin dan manusia kecuali
Tidak ada lain kecuali untuk ibadah. Berarti hidup kita ini dicipta hanya untuk ibadah. Nah, sekarang diterjemah, ibadah itu apa? Umum, bukan hanya sholat, kerja, ibadah, ngulek sambel, harus diniati ibadah, Bu. Ngaji, ibadah, ngelayani suami, ibadah, nikah, ibadah, mondok, ibadah. Semua harus diniatkan ibadah kepada Allah. Aku ngulek sambel sebab bojo akan datang, ben makman enak, ben dhek seneng. Karena kalau suami senang berarti saya bisa menyenangkan suami, saya ibadah kepada Allah dengan cara melayani suami. Gitu. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, Pak. Nemui tamu, ibadah. Minum, ibadah. Makan, tidur, semua jadi ibadah. Kenapa tidur? Saya ingin istirahat besok karena kerja. Saya ingin istirahat karena besok ngaji. Saya ingin istirahat nanti saya tahajud. Istirahatnya ibadah karena diniati karena Allah. Gitu maksudnya. Itulah yang dimaksud ikhlas. Jangan ikhlas itu hanya saat sholat, saat baca Quran ikhlas. Bukan. Saat memberi, saat membantu, saat mendidik, saat belajar, semua aktivitas hidup harus karena Allah. Nah, itu yang maksud ibadah. Don, alon-alon nih. Apa abdun itu? Ain ba'dal itu maknanya apa? Gelas kosong. Ini, Bu. Kalau ada gelas, nah ini wis. Cuma gelas kosong deh. Contohnya. Kalau ada gelas kosong, tidak ada isinya, ini namanya abdun. Liak budun ini kosong, nggak ada isinya. Kalau ada isinya, itu bukan. Maksudnya gimana? Manusia itu punya keinginan, diisi keinginan. Punya kepentingan, diisi kepentingan. Ini dikosongin. Dikosong. Terus kosong diisi apa kalau gitu? Diisi kepentingan Allah. Nah, itu yang dimaksud abdun. Gerakannya karena Allah. Ibadahnya karena Allah. Kerjanya karena Allah. Semua karena Allah. Nah, ketika diisi bukan dari dirinya tapi dari Allah, itu namanya abdun, hamba. Ibadah, artinya ibadah itu kita bergerak, berpikir, bertindak tidak karena yang lain, tapi karena Allah. Itu namanya abdun. Yang isi Allah, yang isi Allah melalui Rasulullah SAW. Nah, ini biar kenapa Bu saya harus pakai gelas? Ini metodologi mengajar ini. Manusia itu makhluk visual, makhluk yang tampak. Biar cepat menangkap itu pakai visualisasi. Pakai contoh. Nah, ini kan gelas kosong. Ibu datang ke saya, membawa air, saya yang doa. Terus ibu bawa gelas kosong, saya yang ngisi. Mantepan mana? Mantepan mana? Saya yang doakan. Air yang ada dalam gelas ini airnya dari saya dengan dari ibu. Mantepan yang mana? Ya sama dengan itu. Kalau ibu hidup di dunia ini tidak bawa kepentingan yang dijalankan karena kepentingan Allah, kepentingan yang diajarkan Nabi, itu namanya abdun. Kenapa pondok ini berdiri? Karena Nabi itu guru. Nabi itu guru ngaji, guru kehidupan, gurunya kitab, gurunya hati, gurunya perilaku.
Maka kalau kita mendirikan pondok, kita harus niat ngajar karena ngabdi karena nabi ngajar. Ya sudah, karena nabi ngajar ya kita ngajar. Nabi memerintahkan kita belajar. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa kamu belajar? Karena Nabi mengajarkan agar kita belajar. Itu namanya abdun. Bisa terima? Oke, yang kedua. Apa makna abdun yang kedua? Makna abdun yang kedua adalah, nah, Ibu tahu jalan raya ini, termasuk yang di tempat ini. Bu, ini tempatnya ini, yang di tempat kita ini tanah. Nah, saya kasih ini tanahnya, terus kita kasih pasir. Setelah pasir, ini ada pavingnya di dalam. Paving ini, pavingnya tuh habis 30 juta. Setelah paving selesai, tak semen, rabat, baru kemudian semen halus. Sehingga mobil lewat sini, ini nggak ada yang ambles ini, nggak ada yang ambles toh. Ini namanya abdun. Jalan raya, ada batu gedenya, ada batu kecilnya, terus itu diikat oleh pasir, habis gitu terus diaspal, diselinder, dilewati tronton, dilewati apa saja, nggak ambles. Itu namanya abdun. Abdun itu gak ambles maknanya. Gak ini, aduh, nah, gak ngono. Ya apa iki? Gak ngono. Gak sambatan. Abdun itu kuat, punya daya tahan. Kena masalah gak ambles, gitu loh. Bisa diterima ini? Masuk. Ya itu yang dimaksud liak budun, itu gak ambles. Ngono. Anu Bu, aku kepingin sekolah nang Jopo, kesel aku ngrasa nang isu digugai, harus sholat, harus waduh, ambles itu. Abdun tidak boleh ambles, harus kuat. Ini santri yang calon santri baru siap ini, siap, di slender siap, nah, siap ini. Slendere gampang nak slendere. Ayo subuh bangun. Bangun dah. Mandi. Itu kalau gini buka itu keselang. Ngamuk tukaran dah. Enggak jadi sholat dah. Nah, siap ini santri baru ini siap ini. Karena yang santri lama enggak saya tanya sudah, ini yang kuat-kuat ini sudah. Ini tak tawari boyo nggak ada yang mau sudah Pak. Oh berarti kuat ini, tangguh sudah. Udah kuat itu. Siap ya. Ini calon santri baru ya. Siap. Ibunya siap. Jadi diniati karena Allah. Jangan dihitung kredit sepeda. Lek dihitung kredit sepeda berat itu. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu ada ujiannya. Tentu ada caranya, ada mekanismenya. Jadi orang mencapai tujuan ikhlas itu ada ujiannya. Semua boleh. Gambar yang mau lihat. Ada jalannya, ada mekanisme atau caranya, harus sadar ada rintangannya, harus punya bekal.
Operatornya nang Jember wisan akil. Jadi ini ganti operator. Kecepatannya beda. Ayo diinum dulu, Bu. Santai dulu. Sampai sini bisa diterima ya, Bu? Bisa dipahami ya? Nah, Bun, ini ada apa-apa wis. Saya nggak ngarang-ngarang ini, saya ngambil dari Quran. Tujuan hidup ini kepada Allah. Yang dimaksud ikhlas tadi ya. Ikhlas itu adalah menentukan tujuan hanya kepada, itu namanya ikhlas. Tidak kepada yang lain. Tidak ingin terkenal, tidak ingin populer, tidak ingin dipuji. Perkara dipuji bukan tujuan. Yang penting tujuan utama Allah. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Adzikro. Siapa kita? Khalifah. Ini kita sebagai khalifah. Ayatnya begini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini sebagai khalifah. Siapa khalifah? Pemimpin. Berarti masing-masing kita ini pemimpin. Minimal mimpin diri sendiri. Kalau sudah gak bisa mimpin diri sendiri, bukan khalifah namanya. Khalfun itu maknanya ini, Bu, ini. Kalau kita mengangkat barang ringan namanya apa? Menjinjing. Ini ringan ini. Membawa. Kalau agak berat sedikit namanya mikul. Kalau berat sekali, manggul. Beda toh? Nggawa, mikul, manggul. Fokus. Biasa anak-anak ini pecah. Jangan jagongan dengan temannya. Fokus ngadep sini. Ini termasuk mental loh. 30 menit sudah dilewer. Wong aku ngadeg kok melaku-melaku. Soalnya lek lungguh aku ngantuk. Saya belum tidurnya jam 1 tadi malam. Bangun setengah 4. Jadi caranya saya untuk menghadapi ngantuk ya berdiri nih, Bu. Ini gayanya ini saja nih ngantuk. Biar gak ngantuk katanya. Nah, sampai mana tadi, Bu? Khalifah, khalfun maknanya apa namanya ini? Jeneng Jawane napa nih? Duduk geger mriki. Niki lho. Punukan nggih. Kalau saya membawa ini ringan. Ini jinjing namanya. Kalau berat, mikul taruh sini. Kalau berat sekali, manggul. Makanya orang manggul beras gak kira kayak gini, mesti kayak gini. Abot soalnya. Pemimpin itu harus siap manggul. Beban hidup harus dipanggul, bukan dijinjing keringanan, Jadi santri harus manggul resiko. Jadi kiai harus manggul resiko. Jadi wong tua harus manggul resiko. Resiko di anak nyekolano, mondokno. Kalau di anak repot, Repot menungso iki. Kalau dibujuk repot. Harus manggul. Namanya kholi. Kenapa dipanggul? Tujuannya kepada Allah. Jalannya kepada Allah namanya siratal mustaqim. Sirat, jalan. Jalannya adalah siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa itu? Para nabi, sahabat, syuhada, solihin, ulama, ya. Nah, jalan yang sudah dikasih contoh. Jadi kita menuju kepada Allah itu mencontoh nabi.
mencontoh sahabat, mencontoh para ulama. Nah ini jalannya. Tentu ada ujian. Nggak mungkin nggak ada ujian, orang berjalan ada rintangan kok. Minimal ono watu, nggak kerikil, adiknya kerikil jenenge, adiknya kerikil apa? Pasir, adiknya pasir. Sak gurunge debu apa jenenge? Watu, gragal, pasir. Ayo apa ya? Orang Jawa itu luar biasa. Watu lo dibagi. Menir, beras, gabah, lontong beda dengan sego. Lek dibungkus padet jenenge lontong, lek encer jenenge bubur. Nah, lek gede jenenge watu, lek cilik jenenge gragal, cilik mana jenenge pasir. Pasti ada gragal, batu, pasir, minimal debu katanya dengan kelilipan, garai kelilipan. Enten tiang kesandung lemaroto. Kok ono kesandung lemaroto iki? Wong mlaku enak-enak kok kesandung, ya berarti ngelamun. Duduk kesandung nih ngelamun. Nah, pasti ada ujiannya, Bu. La yuftanun, karena mesti diuji. Jenengan nyukalana anake, ngapunten nggih, wingi wis ana sing nangis gak dikirimi dhuwit bapake. Lah apa kon nangis? Dungakno ae bapake oleh dhuwit ngono. Kecuali kon lek gak bayar uang makan terus kon mulih ngono baru nangis. Ayo mangan bareng nang kene ana mangan bareng, gak ana gak mangan bareng wis ujian, anggap ujian. Bapaknya sing pegawe le. Ayo jalan diuji. Jangan ngeluh. Kerja terus ujian ini. Udah ada yang lancar, uang makannya lancar. Uang jajan lancar. Beli-beli terus COD terus. Ujian juga ini ujian ini. Yang nggak punya uang belum beli-beli, yang punya uang nggak dibuka buku COD. Ayo. Sing tuku lipen, sing tuku lipstik, sing tuku sedo, sing tuku apa spidol kayak gitu. Macam-macam saya lihat spidolnya banyak, spidol sini. Anak perempuan sing kocoan, sing tuku kipas kecil itu kalau ngaji di kipas-kipas gini. Ada yang tuku kipas gede, COD terus. Saya lihat ada yang bawa kaca, ada yang bawa wono. Ujian ya kata ini. Ujian. Banyak ujiannya. Nah, jadi jalan tidak mulus, kadang-kadang berbelok-belok. Gorong mari moro-moro lamaran, moro-moro kawin. Lah wingi kula dijak Hirzal lamaran. Lah apa lamaran nikah wisan nikah jadi bojo sanjaki. Ini. Coba, Zal, gini Zal. Ini loh. Selamatan gini. Hirzal gini. Ini bojone rene. Wardah. Wardah, ini Wardah. Ini santri dapat santri saya nikahkan kemarin. Nah, ini. Ujian. Nah, gini. Ini santri pertama. Ini santri angkatan ketiga. Hari Sabtu minggu yang lalu ngajak saya, Bi mau ngelamar Wardah. Sampai sana longgo, langsung nikah, tek jadi bojone. Pulang ke sini semua akhirnya kakak-kakaknya, ayo di omah, tuku omah punya rumah Pak langsung. Ini punya rumah saya isi nih Ustaz. Gua apa tahu? Terus bangunnya jam 10, lah apa ae jam 10. Ini ujian. Ujian ini. Nah, itu Bu. Ini sarjana
sudah sarjana bahasa Arab, ini sarjana hukum. Lo kan dari pondok, katanya umurmu berapa? 22, kon 23. Ini lagi gak betah 25. Belok-belok ngenten 25 gak. Saya nikahnya 25. Gurune nikahnya 25, muridnya 23. Mari ki iso 22 bisa 20 iki. Iki jarene wong Malang ayahab iki bahaya iki. Nanti kita ucapkan selamat nggih. Jenengan gak usah ngekek amplop mboten usah. Nah, kalau ngasih pun alhamdulillah. Karena waktu nikah gak ada sing amplop ini. Ya sekarang. Kula mboten jodohno pilihane dhewe. Kok dikira pondok tukang jodoh-jodohno pilih dhewe. Kula cuma nggih ngoten tok. Nah, ini ujiannya. Ujiannya selesai harus punya bekal, Bu. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Harus punya ilmu bekale. Lillah kudu duwe ilmu. Koyok-koyoke lillah tapi lek gak duwe ilmu gak lillah niku, iso gak lillah lho. Koyok-koyoke karena Allah padahal riya. Ora iso bedakno riya, sombong. Kali lillah mirip-mirip niku. Nah, harus punya bekal. Bekalnya apa? Ilmu. Tentu dengan iman. Ilmu kalau gandengannya pasti iman. Harus punya. Dan kemudian harus punya cara, strategi hidup. Strategi ini kredit omai. Zal, kan omai kredit Zal? Ya, omai kredit. Nah, punya strategi dikumpulno mas-masi. Aku atine ngebangi. Diomong nanti ngebangi, mas-masi mbak-mbaknya bingung, moro-moro akeh isine sesuke. Wow, gaya itu strategi ini sekali. Jadi mbak-mbaknya dikandani, saya akan ngebangi besok Sabtu, ngebangi rumah. Mbaknya bingung, sing dibangi apa oma? Ono isine gurung. Mbaknya urunan. Nah itu strategi. Hidup harus punya strategi. Hirzal sudah menjalankan ini. Duduk ngapusi ya strategi. Strategi ini. Nah tadi malam akhirnya ngebangi rumah Hirzal di sana. Saya bilang nggak usah, aku gak teko. Ngebangi gak sunah. Sing sunah itu walimah. Walimah itu nama dari makanan orang nikah. Kalau makanan orang yang melahirkan anak namanya akikoh. Kalau orang khitan namanya i'dar, tidak sunah. I'dar. Kalau dari perjalanan jauh pulang namanya naqi'ah. Mau perjalanan atau datang perjalanan, nah terus selamatan itu namanya makanannya namanya naqi'ah. Kalau orang punya rumah diselamati jenenge akiroh. Nah, tapi gak sunnah, yang sunnah cuma dua, akikoh sama walimah. Nah akhirnya tadi malam ngebanginya di sini, akirohnya di sini, makan-makan santri, wah, santri udah makan-makan semuanya. Ada apa ini, ada apa? Masih mari nikah terus duwe omah. Kenapa di sini? Agar menjadi motivasi anak-anak besok kalau sudah punya ilmu nikah sa omahe sa isine ngono lho Bu. Nggih to? Ben gak melok morotu. Sebab lek melok morotu abot ujiane pawone siji, ujiane sing akeh. Masuk? Nah, harus punya cara. Semua ini diatur dalam sistem Islam. Ada dua. Satu, udkhulu fisilmi. Fisilmi artinya hatinya damai. Bapak Ibu ngelakoni nopo mawon kudu damai hati itu. Gak boleh hati itu bersengketa dengan pikiran. Sumpek bahasa Jawa nih. Gak boleh. Sumpek itu awal dari kegagalan. Ragu gak boleh. Itu namanya gak damai.
Mamang itu namanya gak damai. Apalagi koncone mamang sumpek napa malih Bu? Cara using napa malih? Cara Madura? Mamong. Tahu mamong, Pak? Enggak tahu arah. Jadi fisilmi artinya hatinya harus damai dengan dirinya, dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan keluarganya, damai. Nah, sistem ini harus menggunakan syariat, aturan-aturan Islam, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Nah, itu namanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Tujuannya kepada Allah, harus menggunakan caranya Allah. Jangan tujuannya kepada Allah tapi bukan cara jenengan, enggak sampai. Kita aja ke tempat bupati. Kalau mau menemui bupati, pakai cara kita atau caranya bupati? Caranya bupati, Pak. Kalau kita mau menemui presiden, harus caranya presiden. Nanti jam sekian, nemui protokol dulu, nunggu di ruang tunggu. Jam 7, jam 7:15 menit, kalau nggak ada ditinggal. Caranya siapa? Kalau kita ingin menuju Allah, harus pakai caranya Allah. Caranya Allah apa? Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Bon, banyak ini ngajinya sudah. Siap? Mentalnya siap? Silakan Bapak Ibu yang lama-lama, tapi jangan tunggu lama-lama katanya lagu itu. Siapa yang mau ditunjuk suruh maju, suruh nyimpulkan ini. Tunjuk Bu namanya. Putranya Ibu. Betul enten? Oh, putranya Pak Nur ada di Kalibaru. Gesa? Gesa, Pak? Ayo Gesa. Mana Gesa? Siap, guys? Guys? Enak jenenge Gesa ini. Sekarang kan sering disebut Gesa. Hai guys. Tidak ada? Kalau tidak ada saya kira cukup. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Oh ya, ini nih, diundi aja, diundi. Nah, kalau undi nggih. Mana Zal? Mana itunya? Oh, pakai ini. Nah, Ibu yang anu. Di lotre. Yang kena maju harus jelaskan kesimpulan tadi. Kesimpulan saya ngaji itu biar disimpulkan sama santri. 10 menit cukup. Sudah? Yang golongannya sofa. Siap-siap. Wah, enak anak lotriane. Mulai. Awas. Ibu bilang stop. Saya yang bilang stop. Daus. Ayo. Mana ibunya Daus? Ah, ayo Daus. Ini Us. Ah, ayo. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kajian yang diberikan oleh Abi tadi bahwa menunjukkan kita dalam melakukan apapun yang melakukan tersebut terdapat tujuan, itu harus didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Bekal yang utama, bekal yang dibawa oleh kita untuk menuju tujuan tersebut harus didasari dengan ilmu.
Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ayo, tunjukkan bagus ayo. Jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam ayat tersebut Allah menciptakan terhadap makhluk, Allah menciptakan terhadap manusia dan juga jin itu tujuannya untuk liya'budun, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menempuh tujuan tersebut, kita harus mampu menjalani atau mampu menjalani terhadap godaan-godaan dalam kita menempuh tujuan tersebut. Contohnya seperti yang saya alami ketika saya menginginkan atau ketika saya ingin menjadi suatu pemimpin, saya harus mengalami yang namanya itu adalah godaan-godaan yang ada, godaan-godaan dari dunia maupun dunia luar maupun dunia dalam. Nah, dalam melakukan suatu tujuan, kita harus didasari dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah huwa tajarrudu ila taqarrubi ila Allahi bil amal. Ikhlas itu adalah Diirab juga. Huwa utawi ikhlas iku at-tajarrudu ngelepasake ila taqarrub ngelepasake ila taqarrubi maring mendekatkan ilallahi maring Allah bil amali lawan amal. Jadi ikhlas itu melepaskan diri dari segala sesuatu selain Allah, melepaskan diri dari sesuatu yang sifatnya itu melenceng dari Allah. Dan juga dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Cok guyu kau cok guyu. Lauddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dalam kita beribadah itu harus didasari di dalam diri kita itu tertanamkan suatu keikhlasan. Mengapa? Karena dalam kita melakukan sesuatu tersebut, dalam kita menuntut tujuan tersebut, kita harus dengan ikhlas, karena agar supaya tidak ada beban yang ditanggung di dalam diri kita. Ketika kita sudah menancapkan keikhlasan di dalam diri kita akan merasakan yang namanya itu adalah relax atau tidak ada beban sama sekali. Kesimpulan dari penjelasan yang dijelaskan dari Abi tersebut, jadi kita dalam menuntut suatu tujuan, kita harus mampu melewati hal-hal yang sifatnya itu merusak dalam diri kita. Contohnya saya ketika saya menginginkan menjadi pemimpin yang baik, saya harus mampu melawan dari segala godaan-godaan yang ada di luar. Seperti contohnya angkatan saya itu masih ada godaan-godaan yang ada di luar sana. Ya, cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua, angkatan Sa'i Zamzami. Ya, ayo. 1, 2, 3. Terus. Ibu yang bilang stop. Terus, ulangi.
Tuh, ayo bilang stop. Nah, Ryan. Nah, ini godaannya berat ini. Ryan. Nah, yang perempuan tidak ada di sini. Ada. Oh, untung harus ada perempuannya di sini ya. Ya. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh Abi tadi, yaitu dimulai dari penciptaan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Kita harus memiliki tujuan. Kita diciptakan di bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, itu memiliki tujuan. Dimulai dari wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan Nabi Adam, menjadikan seluruh manusia itu sebagai pemimpin di bumi. Sampai kita diciptakan di bumi sebagai manusia memiliki tujuan, yaitu adalah ya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Uniknya dari kata dari kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu adalah terdapat dalam struktur katanya, dalam struktur bahasanya. Apabila kita sudah mempelajari ilmu balaghah, kita pasti mengetahui keunikan dalam kalimat tersebut. Kalimat tersebut tidak menyampaikan Allah menciptakan manusia untuk beribadah, namun diksinya yang digunakan oleh Allah itu tidaklah Allah ciptakan, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Dalam ilmu balaghah ini disebut sebagai qasr hakiki. Jadi manusia dan jin, kita sebagai manusia tidak boleh memiliki tujuan-tujuan lain, tidak boleh memiliki keinginan-keinginan lain. Tujuan kita itu hanya boleh ditentukan oleh Allah. Dan di sini dalam kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata ya'budun itu berakar kata dari abada, berakar kata dari abdul, hamba. Hamba bukan sebatas yang taat kepada agama saja, bukan sebatas hamba yang mau taat kepada perintah Allah saja, mau sholat, mau puasa, mau zakat saja. Namun hamba dalam tafsir memiliki beberapa makna. Makna yang pertama yaitu adalah bermakna anak panah. Seorang hamba tidak boleh memiliki tujuan lain kecuali dia ditujukan kepada satu tujuan tersebut. Karena anak panah itu ditujukan oleh siapa yang memanah. Kemudian hamba dimaknai sebagai bunga. Kenapa dimaknai bunga? Bunga digambarkan seperti tumbuhan yang memiliki ciri khas wangi tersendiri. Jadi seorang hamba harus membawa aroma yang baik, harus membawa hal-hal yang positif kepada masyarakat. Tidak hanya kepada dirinya sendiri, namun juga harus berdampak kepada rakyat-rakyat yang lain. Maka dari itu kesimpulannya ialah kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar mencari kebahagiaan yang ada di dunia, bukan hanya sekedar mencari ketenangan, namun juga bagaimana cara kita memanfaatkan dunia yang menjadi sarana transportasi kita menuju
kehidupan di akhirat kelak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir perempuan ini. Siap-siap. Kalau kurang ibu minta lagi tidak apa-apa. Siap? Ya, awas, ada Vira ada kok di situ. 1, 2, 3. Cepat, ibu yang bilang. Oh, stop. Iza. Aiza. Kalau enggak bisa berarti gagal. Saya hitung 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. Tirta. Oh, anu laki, perempuan sih. Perempuan ini. Perempuan ini laki ini. Lagi. Tuh, 2, 3. Stop. Perempuan kok. Mana yang perempuan? Nah, Vira. Yes. Ayo Vir, itu ibunya ada. Ayo. 1, 2, 3. Itu kesepakatan itu, Bu. Pokok anak angkatan Zam-Zami itu kalau gak maju satu, gak maju semua. Itu kesepakatan. Itu gitu memang. Perempuan lagi. Ya. Wes. Gesha. Itu ayahnya hadir. 1. Nah itu Bu, ya kan nggak percaya. 1 angkatan gitu. Kalau ngaji 1, ngaji semua. Bolos 1, bolos semua. 1 lagi. Kalau nggak percaya ini coba. Ayo. Lisha. Oh maju, berarti enggak ini. Berarti jebol sudah, budayanya berubah ini sudah. Ayo ini mic-nya. Ya. Lakinya 2 berarti perempuannya 2 nggih, Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari beberapa ayat yang sudah dijelaskan Nabi itu intinya merujuk pada tujuan. Nah, tujuan itu kan adalah hasil akhir. Nah, pastinya kalau kita ingin mencapai tujuan itu harus diawali dengan niat terlebih dahulu. Nah, kalau niat kita sendiri tidak kuat, tidak mantap, maka pastinya kita tidak bisa mencapai atau sampai pada tujuan tersebut. Dan Allah saja menciptakan manusia itu ada tujuannya. Maka tidak mungkin kita sebagai makhluk hamba yang diciptakan hidup di dunia itu tidak memiliki tujuan. Dan selain itu pula karena kita, terutama kita adalah seorang santri, pastinya tujuan kita belajar ilmu agama itu adalah untuk menyebarkan atau mungkin mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar. Karena harusnya kita itu mempengaruhi masyarakat sekitar, bukan sebaliknya, bukan kita yang dipengaruhi, akan tetapi seharusnya kita yang mempengaruhi masyarakat sekitar. Dan selain itu tujuan Allah menciptakan manusia juga untuk beribadah, illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ryan bahwa kata abdun itu tidak hanya dimaknai hamba, tetapi bisa dimaknai anak panah. Anak panah itu benda mati. Benda mati sifatnya itu
memiliki akal atau benda mati itu hanya bisa bergerak jika digerakkan orang lain. Nah, karena kita dianalogikan seperti panah, karena hamba itu juga karena abdun itu juga bermakna panah, maka seharusnya kita hidup itu hanya mengikuti perintah Allah, bukannya melanggar perintah Allah. Itu bisa kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi selesai, perempuan. Biar imbang. Yang sofa boleh, atau yang sa'i boleh. Ya, 1, 2, 3. Siap-siap. Sofia. Siap? Ah, nggak siap. Lanjut. Oh, kalau perempuan, ayo. Siap? Kaila. Gak siap? Sekali lagi. Kalau gak siap berarti kesempatanmu tidak ada lagi. 1, 2, 3. Siapa itu? Alvin. Alvin Putra. Perempuan dulu. Nanda. Aida. Ya, itu kalau perempuan gitu itu. Biar tahu itu. Terakhir ya, perempuan terakhir ini. Kalau nggak ada selesai. Tuh, Lisa lagi. Ya, wes. Tuh, 2, 3. Ayo. Joko Putra. Terus gak gelem kan? Ya. Java tidak ada di Jember. Oh, macam Java luar biasa nih. Metu terus. Cara undian menang terus sih. Fiona? Belum? Ayo berada di Jember. Ya wis, selesai berarti gak mau kalau perempuan. Cukup ge. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas. Semua kita jalani karena Allah, ge. Alhamdulillah, sekali lagi kita doakan anak-anak kita yang di Jember. Sudah? Karena sudah dimatikan ada pengumuman khusus.